Ya kah? Ya. Iya, silakan. Silakan. Pas waktu berapa tamat yang ngelihat itu kan waktu gubernur Pak Bosar itu panjang juga. Tapi setelah kita disuntik nggak terasa. Ya kan? Saya sekarang yang kemarin. Jadi artinya itu tidak terasa sakit sama sekali ya. Jago susternya memang. Sehingga masih capek barangkali. Jadi sempat juga tensi agak tinggi sedikit ya. Tapi setelah istirahat normal kembali. Normal baru divaksin tadi. Berapa lama ya? Kurang lebih setengah jam tadi. Kurang lebih setengah jam. Saya usia 61. April ini 61. Iya. Kenapa berinisiatif untuk divaksin? Ya itu ya, saya sebagai tenaga medis memang menyadari bahwa vaksinasi ini adalah salah satu cara untuk mencegah supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas dari COVID-19 ini. Sehingga salah satu caranya vaksinasi memang sesuai dengan teori herd immunity itu. Saya kira itu. Ya, insya Allah enggak, sampai saat ini enggak. Ajakan kepada masyarakat Pak, supaya Ya, ya saya ajak masyarakat nanti pada saatnya kalau sudah diumumkan ya dengan berbagai bentuk vaksin yang tentunya sudah kalibrasi oleh BPOM yang punya kewenangan untuk itu. Silahkan berlomba-lomba berbondong-bondong untuk vaksinasi sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Oh ya, pada hari ini kita Kesdam Semeru Udayana melaksanakan vaksinasi Sinovac untuk lansia umur 59 ke atas. Jadi prinsipnya sama aja. Ya, kita lakukan screening meja 1 sampai 4. Kita tanyakan yang mau divaksin itu calon pasien apakah ada penyakit penyerta. Pakai penyerta itu artinya istilah medisnya komorbid. Apakah ada diabetes, tekanan hipertensi, tekanan darah tinggi, sakit jantung, sakit ginjal. Jadi di sini diperlukan kejujuran. Nah, seseorang yang sebelum divaksin itu harus jujur. Jangan umpamanya bilang ada diabetes tapi bilang tidak ada. Demikian akhirnya ya syukurlah hari ini kan 5 orang hari pertama ini sangat antusias dan tidak senang lah kalau divaksin mereka dari dulu sebelumnya udah nanya karena ada aturan dari Kemenkes bahwa yang divaksin adalah umur 18 sampai 59 ya 59 jadinya yang umur 59 ke atas itu kapan saya divaksin ya syukurlah sekarang sudah boleh banyak sudah lagi yang daftar itu nanti kita prioritaskan juga untuk lansia. Silakan datang ke RSAD Udayana di Kesdam Udayana. Kalau dari jenis vaksin apa ada perbedaan dengan yang lain yang umur 18 sampai 59 itu? Ya, kalau sekarang kita pakai vaksin Sinovac. Di luar sebelumnya ada yang berdasarkan percobaan juga ada vaksin yang sejenis lain, Pfizer yang seperti itu pernah dicoba juga dan membolehkan. Tapi itu di luar. Karena Pfizer dari Amerika, kita kan pakai yang sampai sekarang yang kita dipakai oleh pemerintah Indonesia adalah Sinovac. Karena semua negara namanya pandemi, semua negara butuh vaksin. Jadinya vaksin Sinovac yang paling cepat sampai di Indonesia. Jadinya itu yang dipakai. Jadi yang lansia juga Sinovac juga? Ya, sampai saat ini masih Sinovac semua sama vaksinnya. Untuk orang-orang itu juga sama. Tapi untuk suntikan keduanya beda. Hari ke-28 hari ke-28. Pertama sekarang hari ke-28 disuntik lagi. Kalau umur yang kemarin-kemarin itu kan sekarang dan 14 hari suntikan kedua. Itu aja yang membedakan, vaksinnya sama. Secara teknis ada nggak mungkin tahapannya ditambah karena mereka kan secara imun relatif rendah. Betul. Kita harus antisipasi juga karena itu ininya kita siapkan. Namanya KIPI kan, kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Kita betul-betul tambah. Kita karena ini di rumah sakit juga betul tambah. Yang tahap keempat itu kita tambah. Kita betul-betul tambah, kita laksanakan, kita evaluasi lagi, kita perhatikan, ditanya anamnesis lah, kita tensi lagi, apa ada keluhan Bu, Pak, apakah pusing, apa ini perlu dilakukan.
artinya selama ini sudah berjalan vaksinasi secara lancar dan aman Pak Kagas ya? Ya betul, syukurlah di vaksinasi Sinovac ini khususnya di daerah Kesdam Udayana berjalan lancar dan aman. Tidak ada gejala-gejala atau pasca ikutan, tidak ada faktor yang penyertanya. Tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi, aman sampai sekarang. Masih rata-rata nakes semua nih Pak? Ya, sesuai anjuran pemerintah harus prioritas nakes dulu. Nanti kita nakes habiskan baru TNI, PNS-nya, polisi dan masyarakat yang bergerak di bidang umum.